Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari dengan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Sebelum saya menyampaikan pidato, saya akan memberikan kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Pada suatu malam hari di kota Madinah, saat semua orang sedang tertidur lelap, Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat malam. Tapi sebelum itu beliau izin kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, "Wahai istriku, izinkan aku untuk melaksanakan kewajiban agama, yaitu sholat malam." Aisyah menjawab, "Silakan wahai suamiku, aku ikut senang jika kamu bisa melakukan kewajiban rumah tangga. Tapi aku lebih senang jika kamu bisa melakukan kewajiban agama." Setelah mendapatkan izin dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat malam. Setibanya di sana, Rasulullah langsung melaksanakan sholat sampai kakinya ia bengkak. Waktu menjelang subuh, Rasulullah tidak kunjung pulang. Aisyah langsung ingin pergi menyusul Rasulullah. Sesampai di sana, Aisyah terkejut melihat Rasulullah sholat sampai kakinya ia bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal dosamu yang akan datang dan yang selampau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah diam sejenak, lalu berkata, "Afala akunu abadan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah puncak syukur. Meskipun beliau sudah masuk surga, tapi ia tidak mengurangi rasa bersyukurnya sedikit pun. Bagaimana dengan kita? Mungkin kesehariannya dipenuhi dengan kemaksiatan, kita malah lupa dengan yang menciptakan kita, yang menafkahi kita, dan sebagainya itu. Jadi, jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka Rasulullah adalah contoh yang paling baik untuk kita tiru. Selanjutnya, saya akan membawakan pidato yang berjudul "Menuntut ilmu itu wajib", sejajar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmunya. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Sedangkan membaca adalah teknik dasar untuk kita mendapatkan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan membaca nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat pertama. Ilmu agama juga sangat penting bagi kita sebagai umat muslim, seperti ilmu akhirat, ilmu puasa, ilmu zakat, dan yang lain-lainnya. Begitu juga dengan ilmu dunia, seperti ilmu teknologi, kedokteran, dan pertanian. Itu juga penting bagi kemaslahatan umat muslim. Ada kalimat hikmah, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja. Jika kita menuntut ilmu, maka kita sudah mengambil sebagian dari warisan para kenabian. Dan terakhir, mari kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk senantiasa semangat belajar. Dan ingat, belajar tidak hanya di sekolah atau pesantren, tapi di seumur hidup kita. Karena hidup tidak pernah lelah memberikan kita pelajaran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Nun wal qalam wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.